Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa di mana saja berada, ya, khususnya para mahasiswa PGSD, ya, Universitas Nusa Putra Sukabumi. Baik, di minggu ini kita sudah sampai dan kita pelajari mata kuliah di sesi yang ke-6, yakni kita akan pelajari tentang konsep, karakteristik dan jenis alat pendidikan. Jadi konsep, karakteristik, dan jenis alat pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai diharapkan dalam sesi yang ke-6 ini, diharapkan Anda semua mampu menjelaskan konsep, pengertian, dan karakteristik alat pendidikan. Yang kedua, diharapkan Anda semua mampu mendeskripsikan jenis dan kegunaan alat pendidikan. Itu tujuan yang diharapkan dicapai pada sesi yang ke-6 ini. Nah, kita lihat dulu pengertian. Kita pelajari pengertian. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan itu adalah hal yang tidak saja memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan perbuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu pengertian dari alat pendidikan. Sedangkan karakteristiknya dari alat pendidikan itu, ya, kita lihat karakteristik alat pendidikan yang material. Alat pendidikan hendaknya terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Itu karakteristik harus begitu. Kemudian biaya alat pendidikan diharapkan relatif murah. Kemudian alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Dan alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Itu ciri atau karakteristik dari alat pendidikan yang sifatnya material. Harus seperti itu. Nah, kemudian karakteristik atau ciri dari alat pendidikan yang non-material. Pertama, pembuatan atau tindakan pendidikan hendaknya dilakukan awal-awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu karena manusia mempunyai sifat konservatif, ya, yang cenderung untuk mempertahankan atau tidak merubah kebiasaan. Kemudian pembuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan hati-hati, baik dalam frekuensi maupun cara melakukannya. Ya. Kemudian pembuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh terdidik. Itu adalah karakteristik dari alat pendidikan yang non-material. Bahkan pembuatan atau tindakan hendaknya pendidik tidak harus memaksakan diri, ya, sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup wajar sebagai pribadi atau sebagai diri sendiri. Pembuatan atau tindakan hendaknya tidak berlebihan, misalnya dalam memuji karena akan berakibat kurang baik, ya, terutama pada pendidik yang sudah lebih mampu menimbang dengan akalnya. Jadi karakteristik dari alat pendidikan yang non material seperti itu, ya. Pembuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana, yang menanggapi kalau ada sesuatu kesalahan dari terdidik, sebab belum tentu sesuatu kesalahan itu dibuat dengan sengaja. Nah, jenis alat pendidikan. Alat pendidikan itu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif yaitu ditunjukkan agar anak mengerjakan sesuatu yang baik. Misalnya, contoh yang baik pembiasaan, perintah, pujian, ganjaran. Kemudian yang negatif, jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang buruk. Misalnya larangan, celaan, peringatan, ancaman, hukuman. Jadi di dalam pendidikan itu ada yang bisa dilakukan secara positif, yaitu dalam bentuk, sekali lagi, pembiasaan-pembiasaan yang baik. Kemudian
perintah, kemudian pujian, ya, atau juga reward, dan juga ya dalam bahasa keseharian reward atau ganjaran lah gitu. Nah, kalau yang negatif yang tidak boleh dilakukan itu yang tadi, ya, larangan, celaan, peringatan, ancaman, hukuman, itu mesti ya sifatnya negatif. Nah, jenis alat pendidikan berikutnya adalah alat pendidikan itu ada yang preventif, ada yang korektif, ya, preventif dan korektif. Yang preventif jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik tentunya. Misalnya pembiasaan, perintah, pujian, ganjaran, itu bisa dalam bentuk itu. Kemudian yang korektif jika maksudnya memperbaiki karena anak telah melanggar, baik ketertiban atau membuat sesuatu yang buruk, ya. Itu bisa dilakukan dengan misalnya dengan celaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi ada yang preventif, mencegah begitu, ada yang korektif, mengobati gitu ya, atau memperbaiki begitu. Ya. Nah, alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ada juga nih, alat pendidikan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang menyenangkan yaitu menimbulkan perasaan senang pada anak. Ya, yang tadi misalnya berbentuk reward, ya, atau ganjaran. Ada juga yang tidak menyenangkan, maksudnya yang menimbulkan perasaan tidak senang pada anak-anak. Ya, misalnya mendapatkan celaan, hukuman, bullying. Nah, alat pendidikan yang bersifat material ada juga ini disebutkan, yaitu alat pengajaran yang berupa benda-benda nyata. Alat pendidikan non material yaitu alat pendidikan yang sifatnya kebendaan, melainkan bukan kebendaan, ya, tidak bersifat kebendaan, melainkan segala macam keadaan atau kondisi, tindakan dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam melaksanakan proses pendidikan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.